Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang analisis transaksi dan pencatatan jurnal umum atau general entries. Namun, sebelum masuk materi pembahasan, jangan lupa dukung kami agar selalu dapat menyajikan materi-materi menarik tentang akuntansi dengan cara klik subscribe dan like pada video ini. Sobat milenial, dalam pencatatan ke dalam jurnal umum, ada suatu daftar yang digunakan untuk pengelompokan yang sejenis atau yang disebut dengan akun. Akun di sini memiliki kode akun yang disusun sedemikian rupa sehingga satu akun memiliki kode yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini ada sekumpulan akun, di mana di sini ada kategori akun, kode akun, nama akun. Yang pertama, kategori akun itu aset. Ada bagiannya aset lancar dan aset tetap. Setiap akun aset akan selalu dimulai dari kode angka 1. Merupakan kategori yang pertama, 1. Bagian akunnya adalah kas, piutang, perlengkapan. Ini merupakan bagian dari aset lancar. Sedangkan yang kedua, peralatan bangunan, ini merupakan bagian dari aset tetap. Dan seterusnya jika masih ada. Kemudian kategori yang kedua yaitu utang, di mana bagiannya ada utang lancar dan utang jangka panjang. Kemudian kode akun utang akan selalu dimulai dari angka 2, sesuai kategorinya yang kedua. Kemudian bagian-bagiannya, utang lancar ada utang usaha, beban terutang, dan seterusnya. Kemudian utang jangka panjang, di sini ada utang bank, dan seterusnya. Dan kategori yang ketiga adalah modal, di mana untuk kode akun modal akan selalu dimulai dari angka 3. Bagiannya modal pemilik, kemudian ada brief pemilik, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah akun-akun nominal atau akun yang ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama kategorinya adalah pendapatan, termasuk kategori yang keempat, yaitu pendapatan jasa akunnya. Kodenya selalu dimulai dari angka 4. Dan yang terakhir, yang kelima adalah beban, di mana di sini kodenya akan selalu dimulai dari angka 5. Ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan seterusnya. Mengenai penyusunan kode akun, ini diusahakan dibuat sefleksibel mungkin. Semakin kompleks transaksi yang ada di perusahaan, maka akan semakin banyak dan semakin rumit kode-kode akun. Kita bisa membedakan kategori akun berdasarkan jenisnya. Ketika kita melihat angka awalnya adalah 1, dapat dipastikan bahwa akun itu masuk kategori aset. Dan ketika kita melihat akun itu diawali dengan angka 2, bisa kita pastikan bahwa akun itu adalah kategori utang. Dan jika diawali dengan angka 3, maka masuk kategori modal. Jika diawali dengan angka 4, termasuk kategori pendapatan. Dan jika diawali dengan angka 5, maka masuk kategori beban. Sekarang kita akan melihat bagaimana perlakuan kategori-kategori akun tadi dalam pencatatan ke dalam jurnal umum. Di mana tadi kategorinya ada aset, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban. Jadi meskipun prive bagian dari modal, di sini saya buat terpisah. Yang pertama, jika akun itu masuk dalam kategori aset, maka dia akan selalu bertambah di sisi debit dan akan berkurang di sisi kredit dan saldo normal akan ada di debit. Kemudian yang kedua kategori utang, dia akan bertambah di kredit, kemudian berkurang di debit dan saldo normal akan di kredit. Dan kategori modal akan bertambah di kredit, berkurang di debit, kemudian saldo normal di kredit. Saldo bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit, dan saldo normal di debit. Pendapatan akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Sedangkan yang terakhir beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan bersaldo normal akan di debit. Jadi debit dan kredit bukan berarti debit uang masuk, kredit uang keluar, tapi di sini hanya kolom ya, kolom debit dan kolom kredit.
Kolom debit merupakan kolom yang sebelah kiri, sedangkan kredit yang di sebelah kanan dalam jurnal umum. Selanjutnya, kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Kita lihat contoh transaksi. 1 Maret 2019, Fayat Al-Fatih mendirikan usaha kantor jasa akuntan atau KJA dengan nama Fayat & Rekan. Sebagai modal awal, Fayat menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta dan peralatan kantor senilai Rp7.500.000. Sebelum kita melakukan pencatatan dan analisis, kita persiapkan dahulu kertas kerja jurnal umum. Jadi ini merupakan bentuk dari jurnal umum. Yang paling atas judul perusahaan, kemudian judul laporan yaitu jurnal umum, kemudian periode bulan Maret. Ada tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Ini merupakan halaman. 01 berarti halaman 01. Sebelum kita melakukan pencatatan transaksi ini ke dalam jurnal umum, lebih dahulu kita harus melakukan analisis terhadap transaksi yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruhnya ke dalam pencatatan jurnal umum. Sebagai modal awal, Fayat menginvestasikan uang tunai 30 juta. Artinya kalau menginvestasikan uang tunai 30 juta, dalam perusahaan akan bertambah uang tunai atau kas. Kemudian peralatan kantor senilai 7.500.000. Jadi peralatan kantor pun akan bertambah. Nah, yang harus diingat dalam akuntansi, catatan harta atau kekayaan pemilik dengan kekayaan perusahaan harus terpisah. Selanjutnya, kita melihat bagaimana pengaruhnya tadi, bahwa akun yang dipengaruhi dari transaksi ini adalah uang tunai 30 juta, berarti masuk dalam kas bertambah. Kemudian peralatan kantor 7.500.000, berarti peralatan bertambah. Dan kedua-duanya ini diinvestasikan sebagai modal, maka modal bertambah. Kemudian setelah kita tahu akun yang dipengaruhi oleh transaksi, kita lanjutkan dengan melihat kategori akun. Jadi kalau kas, akun kas itu masuk dalam kategori aset, yaitu aset lancar. Peralatan masuk dalam kategori aset, yaitu aset tetap. Dan modal itu masuk kategori modal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kategorinya, kembali ke pedoman awal dalam pencatatan jurnal umum. Aset akan bertambah di sebelah debit, ya, karena kasnya bertambah. Kemudian modal, di sini modal bertambah, kita lihat modal bertambah di kredit. Jadi dari hasil analisis ini, bisa kita lakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Kita buat lebih dulu tanggal, kemudian kita masukkan nama akun kas dengan jumlah 30 juta. Kemudian yang bertambah kedua adalah peralatan. Kita masukkan peralatan dan angkanya adalah 7.500.000. Dan yang ketiga bertambah adalah modal. Modal bertambah di kredit, kita masukkan, ya, angkanya 37.500.000. Yang perlu Sobat Milenial ingat bahwa dalam pencatatan akuntansi antara debit dengan kredit harus balance. Kita lihat contoh yang lain. Tanggal 3 Maret 2019, Fayat membayar sewa ruko untuk bulan Maret 2019 sebesar Rp1 juta sebagai tempat usaha. Kita persiapkan dulu kertas kerja jurnal umum, selanjutnya kita analisis. Fayat membayar sewa ruko, artinya membayar sewa, ini akan menjadi beban sewa, dan karena ada pembayaran maka uang kas akan berkurang. Berarti analisisnya adalah akun yang dipengaruhi, yang pertama beban sewa akan bertambah dan kas berkurang. Beban sewa bertambah karena dibayar dan kas berkurang karena untuk membayar sewa. Selanjutnya kita lihat kategori akun, beban masuk kategori beban, kas masuk kategori aset. Dan kita kembali ke pedoman awal bahwa aset akan berkurang di kredit dan beban bertambah di debit. Maka atas transaksi ini
dapat kita catat dalam jurnal umum. Kita buat tanggalnya, kemudian masukkan beban sewa di sebelah debit 1 juta rupiah dan di sebelah kredit kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat pencatatan antara debit dan kredit balance. Kita lihat yang lain. 8 Maret 2019, Hayat membeli tambahan perlengkapan secara kredit sebesar Rp400.000. Kita siapkan dulu kertas kerja jurnal umum, kemudian kita melakukan analisis bahwa si Hayat membeli tambahan perlengkapan. Artinya akan ada penambahan perlengkapan dan dilakukan secara kredit, artinya masih hutang. Jadi analisis yang kita lakukan adalah perlengkapan bertambah dan hutang bertambah. Perlengkapan bertambah karena dibeli dan hutang bertambah karena pembelian secara kredit atau belum bayar. Kita lihat kategori akun bahwa perlengkapan masuk aset, hutang usaha masuk kategori utang. Kita kembali ke pedoman awal pencatatan jurnal umum, aset bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Dari transaksi ini dapat kita catat dengan cara mendebit perlengkapan sebesar Rp400.000 dan mengkredit utang usaha sebesar Rp400.000. Selanjutnya kita melihat contoh yang lain. 12 Maret 2019, Hayat membayar sewa utang atas pembelian perlengkapan sebesar Rp200.000. Membayar utang atas pembelian perlengkapan. Artinya akan ada pengurangan uang karena untuk membayar. Dan hutangnya juga akan berkurang karena dibayar. Kita siapkan dulu kertas kerja. Kemudian kita buat analisis atas akun yang dipengaruhi, yaitu utang usaha akan berkurang dan kas akan berkurang. Kembali kita lihat kategori akun, utang usaha masuk kategori utang, kas masuk kategori kas, dan kita kembali ke pedoman awal bahwa utang akan berkurang di debit dan aset akan berkurang di kredit. Maka dapat kita jurnal dengan cara mendebit utang usaha sebesar Rp200.000 dan mengkredit kas sebesar Rp200.000. Kita lihat contoh yang lagi. Tanggal 24 Maret 2019, telah diselesaikan pembuatan laporan keuangan atas nama Koperasi Paris Sejahtera senilai Rp1.500.000. Pembayaran baru diterima Rp1.000.000, sedangkan sisanya setelah laporan keuangan tersebut disetujui dalam RAT tanggal 10 April 2019. Artinya, berarti masih ada Rp500.000 yang belum dibayar. Kita siapkan dulu kertas kerja jurnal umum, kemudian kita analisis akun apa saja yang dipengaruhi atas transaksi ini. Yang pertama, telah diselesaikan pembuatan laporan keuangan. Artinya itu merupakan pendapatan. Pendapatan Rp1.500.000, kemudian atas pendapatan ini baru diterima Rp1.000.000. Berarti kas akan bertambah Rp1.000.000 dan selebihnya belum diterima merupakan tagihan atau piutang. Akun yang dipengaruhi adalah kas akan bertambah, yaitu menerima Rp1.000.000, piutang akan bertambah, ada sisa Rp500.000 yang belum diterima, dan pendapatan bertambah karena telah menyelesaikan pekerjaan Rp1.500.000. Kita kembali ke kategori akun bahwa kas masuk kategori aset, piutang masuk kategori aset, dan pendapatan masuk kategori pendapatan. Selanjutnya kita kembali ke pencatatan jurnal umum. Kita melihat pedoman bahwa aset akan bertambah di debit dan pendapatan akan bertambah di kredit. Maka atas transaksi ini dapat dicatat dalam jurnal umum mendebit kas sebesar Rp1.000.000 yang diterima dan sisanya merupakan piutang sebesar
Rp500.000 dan mengkredit pendapatan sebesar Rp1.500.000. Di antara jumlah debit dan jumlah kredit harus selalu balance. Demikian Sobat Milenial, cara melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan analisis terlebih dahulu terhadap transaksi yang terjadi untuk melihat akun apa saja yang dipengaruhi. Kemudian kita melihat juga kategori akun-akun yang dipengaruhi sebelumnya tadi, dan kita kembali melihat ke pedoman pencatatan dalam jurnal umum. Demikian Sobat Milenial, pembahasan tentang analisis transaksi dan pencatatan jurnal umum. Kami ucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi, rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.